kan saya fokusnya di praktik baik gitu ya. Jadi saya ambilnya di PMM nih. Apa sih praktik baik yang ada di PMM itu? Praktik baik di PMM itu adalah tulisan praktik oleh guru, pengawas, atau kepala sekolah yang terdapat di fitur ide praktik pada platform Merdeka Mengajar. Nah, berbagai praktik tersebut ditulis langsung oleh guru, pengawas sekolah, atau kepala sekolah dengan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti. Nah, dulu kita belajar itu kan banyak pelatihan yang disampaikan oleh profesional gitu ya, misalkan dari dosen, dari praktisi, dari profesor gitu kan. Nah, itu kadang-kadang kan nggak sesuai dengan apa yang ada di lapangan gitu ya, Bapak Ibu. Tapi adanya praktik ini itu langsung ditulis oleh guru, jadi lebih relate, lebih sesuai gitu dengan kenyataan yang ada dalam kelas kita gitu ya. Karena yang menulis, yang berbagi praktik baik itu adalah langsung guru gitu, pengawas atau kepala sekolah gitu. Nah, bisa di next. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi di platform Merdeka Mengajar tadi 94% kalau nggak salah ya, atau 96% semuanya sudah punya PMN kan ya, sudah mendownload PMM ya. Nah, di mana sih kita bisa cari inspirasi dari mengajar, ide-ide mengajar, itu Bapak Ibu bisa buka yang bagian sini ya, ide praktik ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa klik. Nah, next. Di ide praktik ini nanti akan muncul seperti berikut ini ya. Nah, ada banyak sekali. Tadi kan ada yang bingung tuh tentang P5, tentang matematika gitu ya, tentang numerasi gitu. Terus ada tadi ide-idenya gimana sih Bu, metode belajarnya gimana sih Bu, medianya gimana Bu gitu. Nah, ini banyak sekali ya Bapak Ibu ya pilihan kategorinya. Bapak Ibu guru bisa pilih nih yang sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu misalkan mau mengajar apa nih? Nah, itu bisa klik aja di sini, bisa klik lihat semua, next. Nah, bisa lihat semua, nanti akan ada kategori-kategorinya yang Bapak Ibu butuhkan gitu ya. Misalkan tadi tentang ice breaking gitu. Nah, ini ice breaking. Gimana sih caranya bikin ice breaking yang seru? Nah, ini ada banyak sekali ya Bapak Ibu ya, ide-ide yang bisa Bapak Ibu guru terapkan gitu ya di kelas. Sehingga tadi permasalahan atau hambatan Bapak Ibu guru yang, aduh kelasnya kurang termotivasi siswanya, atau kurang semangat, atau kurang fokus. Nah, Bapak Ibu guru bisa coba menerapkan ice breaking ini. Jadi di sela-sela pembelajaran, di sela-sela Bapak Ibu guru menjelaskan, pas anak-anak udah bosen atau apa, Bapak Ibu guru bisa memanfaatkan ide-ide ice breaking yang ada di PMM ini. Tidak hanya ice breaking ya Bapak Ibu ya, ada karakter. Tadi kan banyak ya permasalahan tentang karakter siswanya itu nggak baik Bu gitu. Terus misalkan karakter muridnya kurang sopan atau kurang bagaimana gitu ya. Nah, itu ada juga ide-idenya seperti apa. Nanti Bapak Ibu guru bisa buka di PMM untuk cari di ide praktik gitu ya. Ini ada juga galeri praktik baik, ada desain ruang kelas pun ada juga ya Bapak Ibu, iklim keamanan sekolah. Nah, kemudian next. Nah, ini juga ada inklusivitas gitu ya. Jadi buat Bapak Ibu guru yang sekolahnya merupakan sekolah inklusif, yang bingung cara ngajar anak-anak yang inklusi misalkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu guru bisa juga menerapkan ini ya, bisa cari tuh ide-idenya yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu guru, kepala sekolah ataupun pengawas gitu. Jadi lebih relate gitu, lebih nyata ya daripada kita misalkan teori-teori saja gitu ya. Karena ini kan sudah ada contoh-contohnya, ada videonya, ada gambarnya juga gitu. Next. Oh iya, tadi ini itu tadi sekilas ya tentang PMM ya, Bapak Ibu bisa coba cari sendiri ya, coba dipraktekkan sendiri tentang praktik baik atau ide-ide praktik yang ada di PMM. Nah, ini saya coba share yang di Instagram yang sudah saya spill tadi. Nah, ini Instagram saya adalah @lulukimas. Nah, di sini saya juga biasanya sering berbagi tentang pembelajaran IPA atau tentang pendidikan. Terus di link di bio saya ini ada kumpulan LKPD IPA,
kemudian ada modul ajar juga. Nah, Bapak Ibu guru yang mungkin mata pelajarannya sama seperti saya, IPA, nah bisa, saya mengajar SMP ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa saya sambil promosi nih. Bisa lihat di Instagram saya, di situ saya banyak berbagi Bapak Ibu, baik modul ajar, LKPD ataupun cara-cara juga menangani siswa, terus di story di apa highlight saya ini juga ada banyak ya. Saya share gimana caranya dekat sama murid, gimana caranya mengajar dengan ide-ide kreatif gitu ya, dan bisa langsung diterapkan sama Bapak Ibu guru gitu ya. Terus ada juga nih Bapak Ibu guru yang SD itu ada Dimas Antonius ini ya, Antonius Dimas. Nah, ini Pak Dimas itu juga keren banget ini. Kemarin sampai masuk di TV One ini Pak Dimas. Kapan hari juga live IG sama saya dan memang beliau banyak sekali berbagi praktik baik ketika beliau mengajar dan benar-benar out of the box ya. Beliau sangat kreatif. Misalkan pembelajarannya itu nggak hanya belajar aja, tapi seru banget sambil bermain, kemudian benar-benar dibuat nyata gitu ya. Misalkan anak-anak itu disetelin apa bioskop, jadi benar-benar di kelasnya tuh didesain seperti bioskop gitu. Nanti Bapak Ibu guru bisa cek langsung ya di IG-nya Pak Dimas itu. Nah, itu nanti bisa jadi rujukan gitu ya Bapak Ibu guru nggak akan kehabisan ide lagi gitu. Terus ini juga ada Bu Lina Wijayanti ini guru matematika di SD gitu ya. Bapak Ibu guru juga bisa lihat, Bu Lina itu juga kreatif banget orangnya, terus sering menyuarakan juga tentang pendidikan gitu. Nah, selain ini banyak juga ya Bapak Ibu guru, guru konten kreator dan kami bergabung di GKK. Nah, di GKK ini IG-nya itu ada, coba Bapak Ibu guru lihat yang di followingnya, itu ada banyak sekali guru-guru konten kreator pendidikan Indonesia gitu ya. Dan banyak sekali praktik baik yang juga sudah dibagikan gitu ya. Nanti Bapak Ibu guru bisa milih mana yang sesuai dengan pelajaran Bapak Ibu guru. Misalkan Bapak Ibu guru mengajar bahasa Inggris, nah itu ada Miss Santi. Kalau Instagramnya namanya Miss tulisannya Sunti gitu ya, Suntea gitu ya. Nah itu bahasa Inggris keren banget juga beliau. Terus ada guru-guru PAUD itu ada Mas Faren, ada Pak Fafa, terus ada Bu Lela, ada Bu Alifa. Nah nanti Bapak Ibu guru bisa cek ya masing-masing IG, bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi. Mungkin juga di sini ada yang sudah kenal gitu ya, karena mereka juga cukup familiar ya di mana di media sosial gitu ya. Nah, nanti bisa dilihat sendiri ya Bapak Ibu disesuaikan juga dengan kebutuhan Bapak Ibu dan juga mata pelajaran yang Bapak Ibu guru ampu gitu. Next. Nah, ini Bapak Ibu, saya mau ngasih tips gitu ya, Bu. Gimana sih caranya? Tadi kan banyak administrasi-administrasi gitu kan ya. Caranya biar kita itu administrasinya biar lebih cepat gitu, biar lebih terbantu gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu ya di Canva gitu. Saya biasanya juga pakai Canva ya Bapak Ibu ya kalau misalkan bikin modul ajar gitu. Nah, di Canva itu sekarang udah ada AI-nya gitu ya. Udah lama sih. Nah, itu bisa pakai Canva Magic Writer. Jadi di pojok Canva itu ada pilihan Magic Writer-nya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur itu untuk membantu, misalkan kita nulis aja, tolong buatkan ide pembelajaran ini. Nah, nanti akan muncul sendiri gitu ya di Canva gitu ya Bapak Ibu. Terus kemudian tadi juga ada chat GPT ya, kalau itu sudah banyak, sudah sering gitu ya. Nah, tadi ada juga yang, Bu, saya tuh bingung pembelajaran diferensiasi gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan ini ya, di feed gitu. Cari aja di Google, di feed gitu, ditulis di situ nanti akan muncul gitu. Tapi ini biasanya juga berbahasa Inggris, cuma nanti juga bisa diterjemahkan gitu ya, dipilih terjemahkan ke bahasa Indonesia. Terus ada punyanya Pak Guru Rian Okta, itu beliau membuat sendiri apa kayak website gitu ya, namanya Guru Blended ID. Nah, itu saya pernah juga sih beli apa kayak apa ya itu aplikasinya gitu ya. Nah, itu memang semacam AI gitu ya Bapak Ibu tinggal masukkan aja judulnya apa, kelas berapa gitu ya. Nanti akan langsung bisa apa muncul gitu ya modul ajarnya. Tapi ini berbayar yang gurublended.id.
Terus ada juga eduid.ai. Nah, ini juga apa ya kayak lesson planner gitu Bapak Ibu. Kemudian ada magicschool.ai itu lesson planner juga, tapi menggunakan AI ya, artificial intelligence. Jadi Bapak Ibu guru bisa tinggal ketikkan aja. Nah, nanti akan dibantu dan akan muncul gitu ya. Terus ada chat PDF. Nah, Bapak Ibu guru juga bisa cari inspirasi membuat modul ajar itu di chat PDF gitu ya. Bapak Ibu guru bisa ketikkan di Google chat PDF gitu. Nah, terus kemudian bisa masuk di situ dan kita bisa misalkan masukkan buku IPA gitu ya, buku siswa gitu ya. Kita masukkan di situ terus kita tuliskan buatkan modul ajar apa ada bahasa promnya gitu ya misalkan saya Lulu Imas Nuna terus saya guru ini kemudian buatkan modul ajar materi ini gitu nanti akan dibuatkan secara langsung cepat set 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 gitu ya nah tapi itu nggak bisa langsung kita pakai ya Bapak Ibu ya kita bisa jadikan itu inspirasi bisa kita kembangkan sendiri dengan ide kita gitu terus ada juga Scamly.app. Ini kayaknya berbayar ya Bapak Ibu. Ada aplikasi yang gratis, ada juga yang berbayar. Nanti tinggal Bapak Ibu guru coba satu persatu gitu ya. Insya Allah nanti materinya akan saya share ya. Nanti akan di-share sama Kak Rere gitu. Oke, next. Nah, ini ya Bapak Ibu juga bisa biar pembelajarannya itu menarik gitu ya, biar pembelajarannya itu apa anak-anak nggak bosen. Nah, Bapak Ibu guru bisa juga melakukan yang namanya gamifikasi gitu. Mungkin sudah banyak yang tahu juga ya tentang kuisis itu paling sudah nggak apa udah familiar lah di Bapak Ibu tentang kuisis gitu ya. Kahoot juga wordball ini juga sudah sering ya Bapak Ibu guru mungkin dengar. Nah, ini ada juga Gymkit Bapak Ibu. Di Gymkit ini Bapak Ibu sama anak-anak itu bisa main bareng gitu ya. Jadi ada semacam apa ya, misalkan soal gitu tapi dikemas seperti permainan. Misalkan main snowball gitu. Jadi lempar-lemparan salju gitu ya. Kita juga bisa main dan anak-anak itu bisa jawab soal dan mereka dapat poin, terus dapat senjata yang bisa digunakan untuk di permainan itu gitu. Jadi seru banget sih, saya udah pernah praktikkan pakai gym kit itu. Terus ada juga bluecat.com, terus ada juga interacti.me, terus Toy Titan. Ini kayaknya lebih cocok di SD ya. Mungkin Bapak Ibu guru yang SD atau mungkin usianya yang bisa diajak main-main. Nah, boleh nih dicek itu website-websitenya ini yang bisa digunakan biar pembelajarannya Bapak Ibu bisa lebih apa ya menarik gitu ya, bisa diselingi gitu ya. Jadi ketika anak-anak mengerjakan soal tapi mereka tetap enjoy, tetap happy gitu ya. Tadi kan ada yang bilang tuh di awal, anak-anak kok kayaknya melihat saya tapi pas ditanya kok nggak bisa. Nah, mungkin barangkali bisa juga lewat permainan diselingi permainan seperti ini gitu. Next. Nah, terus ini juga ada Bapak Ibu augmented reality. Jadi augmented reality itu seperti media pembelajaran yang menggunakan handphone ya, bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan laptop gitu yang dia tuh bisa muncul seperti tiga dimensi kalau Bapak Ibu guru pernah lihat gitu ya. Jadi dia misalkan kita kasih barcode, nah terus kita scan dengan handphone kita, nah itu akan muncul seperti tiga dimensi. Ini cocok banget buat guru-guru matematika, IPA, terus IPS. Nah itu ada assembler.edu. Ini mungkin juga udah lumayan banyak yang tahu juga ya Bapak Ibu ya. Nah waktu itu saya menggunakan ini ketika menjelaskan tentang sel gitu ya, terus tentang bumi, tata surya. Nah itu seolah-olah di barcode-nya itu muncul seperti tata surya gitu, ada matahari, ada bintang. Nah, mungkin anak-anak yang usianya juga SD itu juga seru gitu ya. Terus sistem-sistem yang ada di dalam tubuh, karena saya guru IPA, ketika pakai barcode itu di scan, nah itu bisa muncul gitu ya di dalam tubuh itu kelihatan. Terus
bisa keluar tulang dan lain sebagainya. Nah, selain itu ada PET ya Bapak Ibu ya, Interactive Simulation. Nah, ini cocok juga buat guru matematika, fisika, kimia, ataupun biologi. Ataupun juga ada bahasa Inggris kayaknya juga ada ya di PET Interactive Simulation ini. Terus di Kemdikbud itu ada rumah belajar. Nah, di sini juga ada banyak sekali apa fitur-fitur yang bisa digunakan untuk pembelajaran yang augmented reality. Kalau dulu ada, nggak tahu ya sekarang masih bisa digunakan atau tidak. Nanti coba Bapak Ibu guru cek ya. Gitu. Next. Oke, kalau pengen bikin lembar kerja gimana, Bu? Nah, biasanya biar set gitu ya, Bapak Ibu ya, saya pakai live worksheet gitu ya, Bapak Ibu ya. Live worksheet ini bisa digunakan secara online gitu ya. Jadi lembar kerja, tapi itu bisa digunakan secara online. Terus ada WJR, terus ada ini guru buat guru matematika, ada matboxit.ai gitu ya. Terus ada worksheet.ai. Nah, itu yang menggunakan AI juga gitu ya. Nanti Bapak Ibu guru bisa coba. Terus biasanya di lembar kerja di Canva itu juga banyak ya. Bapak Ibu bisa tinggal ketikkan aja. Misalkan materi apa nih? Kalau saya misalnya materi sistem pencernaan. Nah, tinggal cari aja di Canva. Nah, itu udah banyak juga yang menyediakan gitu ya guru-guru yang sudah buat lembar kerja atau atau worksheet tentang sistem pencernaan atau tentang materi yang Bapak Ibu guru butuhkan gitu ya. Next. Oke, nah tadi kan di awal juga hambatan sama permasalahannya itu model atau strategi pembelajarannya gimana, Bu? Saya kurang kurang apa kreatif gitu ya. Nah, Bapak Ibu guru bisa coba ya menggunakan beberapa hal ya ini. Misalkan STEM. STEM ini Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Jadi gabungan antara pembelajaran IPA, terus kemudian teknologinya ada teknologinya, kemudian ada artnya atau seninya, dan matematika. Nah, nanti akan saya coba share ya gimana pembelajarannya. Terus ada graffiti wall gitu ya. Jadi anak-anak itu bisa menulis di kita sediakan kayak karton atau manila, kita tempelkan di pojok-pojok. Nah, anak-anak bisa berkeliling sambil menuliskan pendapatnya di situ, menempelkan ide-idenya di situ. Terus bisa juga dengan simulasi ya, atau bermain peran gitu ya. Nah, ini juga cocok untuk misalkan mengajarkan ke anak-anak tentang PKN atau materi IPS itu ya cocok ya bermain peran atau bahasa Indonesia gitu. Terus kemudian ada problem based learning atau project based learning itu juga bisa Bapak Ibu guru gunakan ya. Karena saya guru IPA juga, ini biasanya sering banget pakai metode eksperimen gitu ya, atau studi kasus gitu, atau dan games atau gamifikasi yang tadi sudah beberapa saya spill. Next. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, gimana? Nggak kelihatan ya? Oke, nanti bisa apa lebih di ini ya. Kelihatan apa enggak Bapak Ibu di layar? Lumayan ya. Nah, ini ada grafik organizer gitu ya. Jadi anak-anak bisa menggunakan grafik gitu ya. Cocoknya untuk pembelajaran matematika, mungkin apa numerasi ya. Kemudian jigsaw. Jigsaw ini mungkin sudah banyak yang tahu ya, banyak yang sering. Nah, ini bisa digunakan pembelajaran diferensiasi dengan jigsaw gitu ya. Misalkan ada anak-anak yang kemampuannya rendah itu, terus ada anak-anak yang kemampuannya sudah tinggi. Nah, itu bisa digunakan model jigsaw ini sehingga nanti bisa rata gitu ya. Anak-anak kemampuannya rendah mereka tetap percaya diri dengan kemampuannya ketika sudah dibagi dengan berbagai topik gitu ya. Ketika kembali ke kelompok awal, dia bisa menjelaskan gitu. Terus juga ada gallery walk. Nah, ini saya sering juga pakai gallery walk ini. Jadi anak-anak bisa berkeliling untuk mengecek di beberapa kelompok gitu ya. Ada semacam project yang mereka pamerkan, kemudian kelompok yang lainnya berjalan dan saling apa menilai gitu ya, saling memberi masukan gitu, saling belajar dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Kemudian debat. Nah, ini debat juga bisa digunakan ya Bapak Ibu ya. Terus games. Nah, ini Gravity Wall tadi sudah think pair share, jadi saling dua orang saling apa berpendapat gitu ya, saling bercerita gitu. Terus ada in out circle.
mix to music, bisa menggunakan musik gitu ya. Kemarin saya tuh baru lihat di Instagram itu ada aplikasi AI gitu ya yang bisa membuat lagu gitu ya. Bapak Ibu tinggal ketikkan, saya belum coba sih, cuman kemarin sempat scroll gitu ya terus muncul. Nah, itu bisa bikin lagu pakai AI. Nah, ini cocok banget. Mungkin Bapak Ibu pengen bikin lagu yang bisa dipahami anak-anak gitu kan biasanya lebih mudah ya buat anak-anak TK atau anak-anak SD, tapi Bapak Ibu tidak percaya diri untuk merekam suaranya kayak saya ini kan suaranya agak kurang merdu gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan aplikasi itu ya, AI itu ya nanti bisa udah langsung jadi gitu. Terus learning coach, kemudian bisa banyak ya simulasi, eksperimen tadi sudah ya, song. Nah, ini juga bisa menggunakan brainstorming, studi kasus, tadi hampir udah saya jelaskan, discovery, pembelajaran menemukan sendiri gitu ya. Terus apa lagi sosial media. Nah, sosial media ini juga bisa loh Bapak Ibu digunakan sebagai apa ya kayak media pembelajaran gitu ya. Waktu itu saya juga pernah pakai media media pembelajarannya sosial media itu pakai Instagram gitu ya. Di mana anak-anak itu bisa uh, apa ngupload gitu ya atau misalkan saya tunjukkan studi kasus gitu ya di Instagram itu kan banyak komen-komenan kayak misalkan obat pelangsing gitu ya. Nah, waktu itu saya kebetulan materinya tentang pencernaan. Nah, terus saya tanyalah itu jadi kayak pertanyaan pemantik gitu di anak-anak gitu. Gimana menurut pendapat kalian gitu. Jadi memanfaatkan media sosial. Apa sih yang lagi booming, apa sih yang lagi viral. Nah, itu jadi bisa jadi momen gitu ya, bisa jadi apa ya, memantik mereka bisa lebih tertarik gitu ya. Kalau mereka misalkan di awal oh iya udah tertarik gitu. Nah, maka nanti di pembelajaran selanjutnya mereka akan bisa menemukan sendiri, mencoba sendiri, mencari tahu sendiri, bahkan bisa menyimpulkan sendiri gitu. Jadi waktu itu setelah saya tanya gitu, emang bisa ya obat pelangsing gitu menurunkan berat badan gitu. Terus hoax Bu, itu hoax gitu, hoax hoax gitu. Loh, kenapa? Iya Bu, nggak mungkin lah itu bisa turun dalam gini. Nah, terus ayo coba kita diskusikan. Terus gimana cara biar bisa turun berat badannya? Terus saya suruh cek berat badan ideal itu seperti apa sih gitu. Terus saya minta anak-anak untuk ngecek apakah berat badan mereka ideal atau tidak. Misalkan tidak ideal, gimana cara kalian biar bisa ideal gitu. Nah, itu kan lebih relate ya sama kehidupan dan sebenarnya sederhana gitu, tapi bisa bermakna gitu di anak-anak. Next. Next, Kak Rere. Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, contoh-contoh yang sudah pernah saya terapkan gitu ya. Nah, ini saya pernah pembelajaran mencari harta karun gitu ya. Ini saya buatkan LKPD-nya. Terus ada clue-cluenya gitu petanya yang anak-anak mencari gitu ya. Apa ada pertanyaan yang harus mereka jawab gitu. Terus ada juga galeri galeri walk ini pelajaran sistem tata surya gitu. Terus demonstrasi atau ini sel gitu ya, pembelajaran yang ada rotinya ini mereka saya suruh bikin model sel tapi pakai roti gitu ya. Jadi bisa langsung dimakan gitu. Habis dijelasin gitu mereka bisa langsung makan. Terus master chef gitu ya, metode apa waktu itu saya pembelajaran tentang pengukuran gitu ya, tapi saya pengennya anak-anak langsung bisa praktik gitu, gimana cara mengukur suhu, cara mengukur volume, cara mengukur massa gitu ya. Nah, itu saya bikin master chef gitu ya, jadi kayak anak-anak lomba bikin kue kelepon waktu itu biar kearifan lokalnya ada gitu ya. Nah, nanti saya lombakan gitu, mana kuenya yang paling enak gitu ya. Berarti itu takarannya pas, pengukurannya sesuai gitu. Jadi mereka bisa bikin resep sendiri gitu ya. Terus ini juga STEM. STEM itu Science, Technology, Engineering, and Mathematics gitu ya. Jadi saya gabungkan antara science, teknologi, kemudian matematikanya gitu ya. Salah satu contohnya project apa waktu itu ya, pencemaran lingkungan. Nah, ada permasalahan bahwa anak-anak itu banyak barang-barang bekas yang nggak terpakai. Nah, terus gimana caranya? Nah, itu mereka bisa membuat kayak tas gitu ya, membuat macam-macam produk gitu. Kemudian next Kak Rere. Udah sebelumnya.
Nah tadi atau kelewat ya. Nah ini juga Bapak Ibu ya. Oh udah ya, ya next tadi. Oke, ini saya bikin kaos sendiri Bapak Ibu ya. Jadi kayak bikin anak-anak tertarik gitu ya materi sistem pencernaan itu. Jadi saya bikin kaos sendiri terus anak-anak bisa mengidentifikasi gitu ya. Jadi tahu gitu kaosnya dipakai ini. Terus ini pas pembelajaran genetika gitu ya, menyusun membuat apa model DNA gitu ya. Jadi saya biasanya menggunakan kayak bahan-bahan yang ada di sekitar mereka gitu ya, atau kue atau apa yang itu kan anak seneng ya. Habis bikin bisa langsung dimakan gitu. Next. Nah, ini juga ada games ya. Saya pernah bikin klasifikasi makhluk hidup, jadi games ular tangga. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus mereka jawab gitu ya. Ya sama kayak permainan ular tangga gitu. Nanti ada dadunya, misalkan mereka dapat nomor 3. Nah, berarti nanti mereka juga jawab pertanyaan di nomor 3. Itu kelompokan ya. Terus gantian temen yang lain gitu. Terus ini ada project based learning. Biasanya saya kebanyakan karena saya IPA gitu ya, saya sering pembelajarannya itu berbasis project atau problem based learning gitu ya. Nah ini pas pembelajaran waktu itu materi bioteknologi gitu ya. Kalau misalkan di IPA itu ada materi bioteknologi itu biasanya udah dikasih tahu nih sama guru, kamu nanti bikin ini ya, bikin bikin tape ya, bikin tempe ya. Tapi kalau saya enggak gitu ya, saya biasanya membebaskan di anak-anak, kalian mau bikin apa, yang penting harus kreatif gitu ya. Jadi nggak boleh mainstream gitu, harus anti mainstream gitu ya. Jadi sampai ada yang bikin tempe coklat gitu ya. Ternyata sekarang saya pernah lihat di Instagram itu tempe coklat itu bisa diekspor ke luar negeri gitu ya. Dulu padahal kayak hah, aneh gitu ya. Tempe kok dikasih coklat, ternyata sekarang bisa diekspor ke luar negeri gitu ya. Terus ada ini yang bisa dikasih apa kayak pewarna gitu ya, dia coba gitu. Terus misalkan yogurtnya dari apa waktu itu susu energen. Bisa nggak Bu? Oh ya coba aja gitu. Jadi saya biasanya menantang anak-anak gitu ya. Coba kalian apa pikirkan gitu ide-ide yang kreatif gitu yang nggak pernah ada sebelumnya. Nah itu anak-anak akan terpacu ya kan berpikir oh ya apa ya cari-cari ide gitu sehingga itu bisa menjadi mengasah kekreativitasan anak-anak gitu. Next. Nah, ini juga ada metode debat gitu ya, Bapak Ibu. Selain di IPA kok ada debat? Ada ya, kayak misalkan materi pencemaran lingkungan. Nah, itu pernah saya minta anak-anak untuk debat apakah kalian setuju atau enggak tentang pencemaran, misalkan apa kerusakan lingkungan, pemindahan ibu kota negara gitu ya di Kalimantan, misalkan seperti itu. Nah, itu anak-anak sederhana ya, nggak butuh media, nggak butuh apa, tapi mereka bisa berpikir kritis gitu ya, mereka bisa saling beradu argumen gitu ya. Jadi nggak hanya harus eksperimen, nggak hanya harus ini, tapi bisa juga dengan metode debat atau diskusi atau dengan yang lain sebagainya tadi gitu. Terus ini yang pakai assembler edu, terus ada gallery walk ya, ini terus yang ini juga tadi bikin bioteknologi. Nah, terus yang ada di spray itu pembelajaran taking skill ya Bapak Ibu ya. Waktu itu saya minta anak-anak untuk membuat satu ide dan ada yang berdasarkan masalah ya. Waktu itu saya mengajarnya itu di pondok. Nah, tempat mereka itu asrama mereka itu dekat dengan persawahan. Nah, di situ banyak tomcat gitu. Jadi banyak anak yang digigit tomcat gitu. Nah, itu adalah permasalahan. Terus gimana cara solusinya? Nah, ada yang bikin
ini namanya apa obat tomcat gitu. Jadi dia cari sendiri gitu. Nah, guru saya sebagai gurunya itu nggak mendikte, tapi lebih ke memfasilitasi anak-anak gitu ya, sebagai fasilitator anak-anak. Jadi kira-kira kamu butuh apa gitu. Jadi saya memberikan masukan, memberikan oh ya gimana kalau ini gitu. Karena anak kan ada yang misalkan istilah-istilahnya belum paham gitu ya. Oh ini harus difermentasikan gitu. Oh ini harus begini gitu. Nanti coba ya gitu variabelnya ini gitu. Nah, itu terus anak-anak jadi kayak discovery learning ya, jadi menemukan sendiri gitu kan. Misalkan gagal, Bu, kalau gagal gimana? Ya nggak apa-apa, belajar itu memang harus gagal gitu ya. Kalau kamu nggak gagal, kamu nggak akan mendapatkan pembelajaran, nggak mendapatkan pelajaran gitu. Nggak apa-apa gagal itu gitu. Jadi kita juga bisa mengajarkan ke anak-anak bahwa proses itu juga penting gitu, nggak hanya hasil gitu. Dan bukan hanya nilai karena mereka bisa mengerjakan soal A, B, C, D gitu, tapi lebih mengarahkan, mengaktifkan daya berpikir kritis anak-anak untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di lingkungan mereka, di tempat tinggal mereka. Entah itu permasalahan lingkungan atau bagaimana mereka bisa kreatif atau misalkan menciptakan bahkan menciptakan pekerjaan ya, menciptakan lowongan pekerjaan gitu. Next. Oh ya, ini juga ya Bapak Ibu, saya pernah apa ini ekosistem hunter berburu ekosistem gitu ya scavenger hunter gitu. Nah anak-anak saya sebar apa ya kayak foto gitu atau misalkan gambar-gambar atau misalkan tulisan gitu ya saya sebarkan ini mengajarnya di luar kelas gitu ya. Jadi anak-anak berburu gitu ya kayak berburu ekosistem gitu ya berburu rantai makanan gitu ya. Nanti mereka menyusun gitu ya. Nah, ini lumayan cukup seru juga gitu. Terus apa ini? Oh ya, waktu itu saya juga pernah ngajarin anak-anak itu berbasis masalah juga ya. Yang hukum Newton ini saya kaitkan dengan berita yang lagi viral waktu itu. Waktu itu ada kecelakaan, mungkin Bapak Ibu juga tahu ya, Vanessa Angel gitu ya, yang sampai terlempar, ya, terlempar keluar gitu. Nah itu saya bisa jadikan pembelajaran di kelas gitu. Saya diskusikan gitu ya. Ada videonya, ada artikelnya. Anak-anak saya suruh baca dulu, saya suruh garis bawahin apa yang penting, apa yang perlu didiskusikan gitu ya terus sehingga muncul pertanyaan kenapa kok bisa ya mereka apa kok bisa terpental gitu kok bisa mengalami kecelakaan kok bisa meninggal ini nggak meninggal anaknya nggak meninggal gitu nah ternyata habis itu saya apa namanya eksperimenkan gitu ya di hukum Newton satu gitu ternyata memakai sabuk pengaman atau apa ketika berkendara itu termasuk penerapan dari hukum Newton satu gitu bahwa benda itu tetap diam gitu ketika tidak diberikan gaya gitu dan sebagainya. Nah, itu anak-anak menemukan sendiri ya dari percobaan itu. Oh, ternyata penting ya menggunakan sabuk pengaman gitu. Jadi relate sama kehidupan mereka gitu ya. Next. Banyak sekali ya. Bu. Ini kalau yang alat peraga yang pertama itu waktu saya skripsi sih Bapak Ibu saya udah bikin peredaran darah, tapi itu darahnya kayak mengalir gitu ya, jadi kayak dipompa gitu. Terus ada juga pakai Assembler Edu, terus pakai PET, ini juga ada Gallery Walk, hampir sama kayak tadi ya, bikin sel dari ini roti gitu ya. Bapak Ibu juga mungkin bisa gitu mengajak anak-anak, misalkan anak-anak materi apa ya SD gitu ya, membuat model gitu ya. Nah, coba aja bikin dari makanan gitu. Terus mereka suruh jelasin, kalau sudah kan bisa dimakan. Tuh mereka seneng sih. Next. Ini hampir sama ya kayak tadi observasi sering di luar atau enggak aja di dalam kelas tapi juga di lab atau di lapangan dan lain sebagainya. Next. Nah, ini
Saya dulu pernah mengajar di NTT ya, Bapak Ibu ya, di zaman tahun berapa ya? 2016 sampai 2017. Nah, memang di daerah luar atau di daerah 3T itu sangat sulit sekali mendapatkan fasilitas-fasilitas di yang sebelum-sebelumnya tadi kan banyak banget ya fasilitasnya gitu ya, karena saya mengajar di sekolah yang lumayan cukup bagus gitu ya, swasta gitu. Nah, tapi di daerah 3T tuh biasanya jarang banget ada alat-alat yang bisa fasilitas yang menunjang gitu. Bahkan waktu itu juga nggak ada listrik, nggak ada sinyal gitu ya. Sehingga saya juga, aduh gimana ini ya, anak-anak bukunya cuma satu gitu ya, nggak ada kompor gas gitu ya. Ya sudah, akhirnya saya menggunakan bahan-bahan yang memang ada gitu ya, karena biasanya di sekolah itu ada lab IPA gitu ya, dan biasanya ada bantuan BOS gitu ya. Nah, ini tetap ada alat-alat gitu, alat-alat percobaan gitu ya, meskipun sederhana, tetapi tetap kita pakai gitu. Terus ini juga meskipun nggak ada LCD, saya pakai jelasin pakai apa ini, gambar gitu ya. Terus ada juga kok ini kerangka gitu ya, jadi masih bisa dimanfaatkan. Terus misalkan pas bikin makanan atau pembelajaran yang memasak gitu ya, nah nggak apa-apa pakai kayu atau apa yang ada di sana tanpa mengurangi rasa tanpa mengurangi esensi dari pembelajarannya, kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar gitu. Tapi memang agak susah sih Bapak Ibu ya, kalau misalkan fasilitasnya memang kurang gitu ya. Dan di awal tadi banyak sekali Bapak Ibu yang bilang bahwa fasilitas ataupun sarana dan prasarananya itu kurang gitu ya.